untuk para oknum politisi yang memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51 secara tidak benar karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan pilkada. Di samping itu terdakwa menyatakan dirinya telah banyak berinteraksi dengan komunitas muslim, bahkan mempunyai orang tua angkat dan saudara angkat yang beragama Islam, sehingga tidak mungkin terdakwa menista agama Islam dan kitab suci Al-Quran. 2. Bahwa terdakwa dalam kebijakannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat peduli kepada kegiatan keagamaan bagi umat Islam atau Muslim, termasuk membangun tempat ibadah. Di samping itu, terdakwa juga telah membayarkan 2,5% gajinya untuk bersedekah atau berzakat serta berkorban atau bantuan daging di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 3. Pandangan terdakwa tentang surat Al-Maidah ayat 51 dalam kaitannya dengan pengalaman terdakwa dalam persaingan pilkada yang ditulis dalam buku yang berjudul Merubah Indonesia, di mana pada subjudul Berlindung di Balik Ayat Suci dikatakan oleh terdakwa, ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. 4. Surat Al-Maidah ayat 51 bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena menurut teman-teman terdakwa, ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang Muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi. 3. Romawi. Pendapat penuntut umum atas keberatan terdakwa. Atas materi keberatan terdakwa tersebut dapat kami berikan pendapat sebagai berikut. 1. Terdakwa tidak bermaksud untuk menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51, apalagi berniat menista agama, dan juga tidak berniat untuk menghina para ulama. Pendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang didakwakan kepada terdakwa adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 156A huruf A KUHP yang berasal dari ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, bukan didakwa dengan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 untuk pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, sehingga materi dakwaan pelanggaran terhadap pasal 156A huruf A KUHP tersebut tidak terkait langsung dengan tafsir surat Al-Maidah ayat 51. Terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 156A huruf A KUHP dimaksud, sebenarnya unsur yang ini adalah merupakan bagian dari materi perkara yang tercermin dari unsur dengan sengaja dalam pasal 156A huruf A KUHP. Dalam menilai ada tidaknya niat dari suatu perbuatan, tidaklah cukup hanya didasarkan pada pernyataan atau statement terdakwa saja bahwa dia tidak punya niat untuk menista atau menodai agama, akan tetapi haruslah dinilai dari rangkaian keterhubungan dari berbagai rangkaian peristiwa yang melatar belakangi maupun tujuan dari perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa. Hal ini telah dirumuskan dalam surat dakwaan dengan kalimat sebagai berikut: bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur, maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51 dan seterusnya. Dari rumusan surat dakwaan tersebut menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu terdakwa adalah beragama Kristen sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Pada saat kunjungan kerja ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terdakwa masih dalam kedudukannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan pada saat itu pula terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta periode berikutnya, dan terdakwa mengetahui waktu penyelenggaraan Pilkada Gubernur DKI Jakarta, dan saat itu pula terdakwa mengatakan kepada warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mayoritas beragama Islam dalam Pilkada DKI Jakarta, jangan percaya sama orang dan seterusnya, dibohongi dan digodai pakai surat Al-Maidah ayat 51. Dari rangkaian peristiwa tersebut tidak dapat dipisahkan antara niat kedudukan, mendudukan atau menempatkan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dengan tujuan mengikuti Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya tentang ada tidaknya terdakwa ini yang merupakan bagian dari unsur kesengajaan dari pasal 156A huruf A KUHP dan 156 KUHP akan dibuktikan dalam tahap pembuktian di persidangan berikutnya. 2.
bahwa terdakwa dalam kebijakannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat peduli kepada kegiatan keagamaan umat Muslim. Pendapat mengenai gugatan ini sepanjang hal tersebut menyangkut kebijakan terdakwa selaku Gubernur dalam penggunaan dana dari APBD Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan oleh pejabat publik di mana saja, karena memang sudah merupakan kewajiban terdakwa selaku Gubernur untuk melayani masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, gugatan ini tidak dapat dijadikan alasan pembenar bahwa terdakwa tidak punya niat dalam penistaan garing penodaan terhadap agama Islam atau penghinaan terhadap pemeluk dan penganut agama Islam sebagai salah satu golongan rakyat Indonesia. Keberatan ini sebenarnya sudah masuk dalam materi perkara yang justru akan kami buktikan dalam tahap pembuktian di persidangan berikutnya. 3. Pandangan terdakwa tentang surat Al-Maidah ayat 51 dalam kaitannya dengan pengalaman terdakwa dalam persaingan pilkada. Pendapat, menurut terdakwa, perkataan yang diucapkan terdakwa di Kabupaten Kepulauan Seribu bukan dimaksudkan menafsirkan Al-Maidah ayat 51, apalagi berniat menista agama Islam dan berniat untuk menghina para ulama. Namun ucapan itu terdakwa maksudkan untuk para oknum politisi yang memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51 secara tidak benar karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan pilkada. Kemudian terkait dengan masalah ini pada paragraf yang lain dalam keberatannya yang mengutip buku terdakwa yang berjudul Merubah Indonesia, ada judul berlindung di balik ayat suci, terdakwa menyatakan ayat yang sama yaitu surat Al-Maidah ayat 51 yang terdakwa begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi-misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah ayat 51. Isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pimpinan mereka. Dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman. Pernyataan dan isi kutipan buku tersebut justru berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan anak bangsa, khususnya pemeluk agama Islam, bahkan dapat menimbulkan persoalan baru. Adalah hak terdakwa apabila terdakwa tidak suka dengan Al-Quran, dalam hal ini surat Al-Maidah ayat 51, karena terdakwa memang tidak mengimaninya. Tetapi jangankan terdakwa, siapapun tidak boleh dan tidak dapat menempatkan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai bagian dari Al-Quran, kitab suci agama Islam yang bukan pada tempatnya, yang seolah-olah surat Al-Maidah ayat 51 dipergunakan sebagai alat untuk memecah belah rakyat dan sebagai tempat berlindung bagi oknum politik ketika surat Al-Maidah ayat 51 tersebut digunakan oleh para polisi dalam pilkada. Dalam kaitan ini, terdakwa telah menempatkan diri seolah-olah merasa paling sebagai orang yang paling benar dengan mengharuskan kandidat seorang kepala daerah supaya menggunakan metode yang sama dengan terdakwa, yaitu dengan adu program. Sebaliknya, ketika kandidat lain tersebut tidak sepaham dengan terdakwa, termasuk yang menggunakan surat Al-Maidah 51, dikatakan oleh terdakwa sebagai oknum elit yang pengecut. Seharusnya koridor yang dipakai sebagai parameter berkompetisi dalam pilkada adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, ketika ada kandidat lain yang menggunakan metode yang tidak sama dengan metode yang dipergunakan terdakwa, haruslah dikembalikan pada koridor peraturan perundang-undangan itu, yaitu sepanjang metode yang dipergunakan tidak benar dengan peraturan perundang-undangan, maka dia tidak dapat dipersalahkan. Sikap terdakwa yang secara tidak langsung merasa paling benar dan paling baik tersebut semakin nyata dengan menempatkan dirinya seolah-olah tidak ada orang lain yang lebih baik dari terdakwa, dan orang itu dianggap pengecut hanya karena menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai bagian dari Al-Quran dalam pesta demokrasi atau pilkada. Hal tersebut tampak dari pernyataan terdakwa pada keberatan halaman 2 sampai dengan 3 sebagai berikut. Saya tidak tahu apa yang digunakan oleh oknum elit di Bali beragama Hindu atau yang beragama Buddha, tetapi saya berkeyakinan intinya pasti jangan memilih yang beragama lain atau suku lain atau golongan lain, apalagi yang rasnya lain. Intinya, pilihlah yang seiman sesama kita, suku, agama, ras, dan antar golongan. Mungkin yang lebih kasar lagi, pilihlah yang sesama kita, yang lain bukan, karena dianggap kafir atau najis atau binatang. Karena kondisi banyaknya
karena kondisi banyaknya oknum elit yang mengecut dan tidak bisa menang dalam pesta demokrasi.